Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tengah selaku pembina Dekranasda Sulawesi Tengah. Yang saya hormati para bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Tengah. Di sini hadir Bapak Bupati Sigi, Bapak Bupati Banggai Kepulauan, Bapak Wakil Bupati Parigi Motong. Yang saya hormati para pimpinan OPD Provinsi Sulawesi Tengah, para pimpinan organisasi perempuan se-Sulawesi Tengah, hadir di sini Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili, Ketua Dharma Wanita Universitas Tadulako, Ketua Jala Senastri, Ketua Bayangkari nggak ada. Para pengurus PKK Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir pada sore hari ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Roni Hartawan, yang terhormat Direktur Utama PT Bank Sulawesi Tengah, Ibu Haja Ramiati, yang kita banggakan bersama, para ketua Dekranasda Kabupaten Kota yang baru saja dilantik masa bakti tahun 2025-2030. Yang kita banggakan bersama para pengurus Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah yang juga baru dikukuhkan, serta hadirin sekalian yang sama saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita sudah bisa melaksanakan acara pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kota untuk masa bakti tahun 2025-2030. Setelah kemarin bapak-bapaknya, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati sudah dilantik oleh Bapak Presiden secara serentak pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk semua ibu-ibu ketua Dekranasda Kabupaten Kota yang baru saja dilantik untuk masa bakti tahun 2025-2030. Semoga dengan tugas dan amanah yang baru diemban selama 5 tahun ke depan, Dekranasda dapat terus berkembang, berkiprah dalam membina dan memajukan industri kerajinan yang ada di tanah air Indonesia, terkhusus di Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, kegiatan pengukuhan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Tengah adalah merupakan rangkaian dan tindak lanjut atas terbitnya surat keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional tentang pengesahan pengangkatan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Tengah masa bakti tahun 2025-2030 dan surat keputusan Ketua Dekranasda Sulawesi Tengah tentang pengesahan Ketua Dekranasda 13 Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah masa bakti tahun 2025-2030. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi Ibu Ketua Dekranasda ini bisa dikatakan sebagai garda terdepan untuk pengusaha UMKM yang berada di daerah masing-masing. Saya yakin pasti banyak sekali perajin-perajin di daerah masing-masing yang mungkin belum tersentuh, belum bisa mendapatkan pasar bagaimana mereka menjual hasil kerajinan mereka. Dan itulah tugas dari Ketua Dekranasda Kota Kabupaten untuk lebih aktif lagi bagaimana mengajak para pengusaha UMKM di daerah masing-masing untuk dibina, diberikan sosialisasi, diberikan edukasi, pendampingan mulai dari produksi, kualitas untuk memenuhi standar pasaran. Kemudian masalah permodalan ini juga yang cukup banyak menjadi masalah di pengusaha UMKM kecil kita. Lapor Pak Gubernur, ini permodalan ini yang banyak ditanyakan biasa dari ibu-ibu.
Tentunya ini yang harus bisa Ketua Dekranasda Kota Kabupaten mencarikan solusinya. Bagaimana nanti permodalan mereka bisa terpenuhi dengan baik, kemudian bisa menjual barang-barang kerajinan mereka. Kita akan mengajak untuk mengikuti pameran baik di daerah kita sendiri atau pameran di luar daerah kita. Kemudian dicarikan pasar atau lebih baik lagi diajak promosi sampai ke luar negeri. Seperti yang baru saja diikuti oleh Dinas Pariwisata Provinsi kita, yaitu kegiatan Eco Fashion Week Australia atau EFWA event di Florence, Italia pada tanggal 16 sampai 18 Mei kemarin. Ibu Dinas Pariwisata, terima kasih sudah memperkenalkan kain kita kepada dunia internasional. Merupakan event EFA di Florence kemarin merupakan ajang fashion internasional yang berbasis ramah lingkungan yang memperkenalkan tenun dari Kabupaten Donggala, yaitu tenun Sudi. Seperti yang saya pakai dan ibu-ibu Ketua Dekranasda Kota Kabupaten pakai tadi saya lihat. Tenun Sudi ini sangat diapresiasi oleh pegiat fashion internasional dari negara Australia, Italia, dan Spanyol, dan nanti mereka akan berkunjung ke Kabupaten Donggala, yang Kabupaten Donggala ini sebagai pusat tenun yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang akan kita inginkan selama 5 tahun ke depan, dan saya percaya bahwa beban ini bisa kita pikul bersama. Dan dengan banyaknya inovasi dan ide-ide dan semangat baru dari para Ketua Dekranasda Kota Kabupaten yang akan membawa para pengusaha UMKM untuk semakin bangkit lagi dan tentunya akan naik kelas lagi. Pesan saya kepada ibu-ibu Ketua Dekranasda Kota Kabupaten harus aktif, kita harus bisa mencarikan pasar untuk pengusaha UMKM kita agar bisa memberikan sosialisasi dan solusi. Kemudian pelatihan-pelatihan ini harus terus diberikan kepada pengusaha UMKM kita. Jangan lupa harus selalu berinovasi, kemudian bisa juga dengan mengajak desainer banyak sekali sekarang ini desainer lokal di setiap daerah itu sudah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Tadi saya juga telah melantik Kakak Febri. Coba berdiri dulu Kakak di sini biar kita lihat bahwa Kakak Febri ini desain lokal kita yang sudah tembus ke nasional dan kemarin sudah mengangkat kain khas kita juga sampai ke luar negeri. Nah, ini kemarin di ajang fashion yang tadi ibu sudah lihat tadi videonya, di ajang Indonesia Fashion Week kemarin, kain kita sangat diminati oleh orang-orang di Jawa, kemudian kemarin di Jakarta. Dan saya berharap Bapak Gubernur, Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati yang sempat hadir pada sore hari ini, bahwa kegiatan Indonesia Fashion Week yang kemarin ini akan terus berlanjut setiap tahunnya. Saya berharap bahwa kita tahun depan tidak hanya mengikuti ajang fashion show-nya saja, tapi kita juga berharap bahwa Sulawesi Tengah ke depan dapat memiliki stand tersendiri untuk dipamerkan di ajang Indonesia Fashion Week seperti dengan provinsi-provinsi daerah lain. Jadi Pak Gubernur lapor Kepala Dinas yang sempat hadir pada hari ini, Pak Richard, Kadis Pariwisata, bahwa ke depan itu kita tidak hanya menjual berupa kain saja, tapi kita itu nanti di stand kita sudah menjual, sudah menghasilkan barang. Nah, seperti tadi yang desainer kita Kakak Febri sudah tampilkan di acara Indonesia Fashion Week itu, di mana kain tenun kita itu tidak hanya dipakai oleh bapak-bapak atau kalangan usia 50 tahun ke atas. Tapi dengan kain kita ini bisa disulap menjadi kain yang bisa dipakai oleh kalangan muda. Kain ini yang tadi kita lihat di acara Fashion Week yang tadi diputarkan, itu dipakai sama anak-anak muda, dan ini kita akan berkolaborasi karena di daerah kita ini akan banyak destinasi wisata, dan ini akan bisa kita kerjasama. Setiap destinasi wisata itu bisa kita membuat semacam kayak shop begitu atau art shop yang menjual kain-kain kita, di mana kain kita tidak berupa kain lagi tetapi
sudah dimodifikasi karena misalnya di sini itu kebanyakan daerah pantai, daerah laut, jadi bisa mungkin dibuat dengan baju-baju yang yang santai begitu seperti tadi yang telah kita lihat videonya bersama. Nah, di sini juga saya memperkenalkan selain Kakak Ferry Febri, mungkin insya Allah ke depan akan ada lagi desainer-desainer lokal kita yang akan mengikuti jejak Kakak Ferry Febri. Di sini juga Pak Gubernur izin Kepala Dinas Ibu Kadis Pariwisata bahwa hari ini yang tadi dilantik itu ada juga Kakak Randy yang memperkenalkan kain batik Banafa. Coba berdiri dulu Kakak Randy. Tadi Bu Rami juga saya sudah jelaskan, saya sudah kenalkan bahwa kalau kain batik Banafa ini selain kain tenun, dia sudah seperti daerah Jawa. Jadi untuk ATBM, jadi dia itu sudah sutra ATBM dan dilukis ya dengan ciri khas kita seperti misalnya burung maleo, kelor, bunga apa? Bunga apa biasa itu? Bunga variegata. Kemudian ada juga tai ganja. Kemudian ada yang kemarin juga bagus sekali dari kakak Reni ini. Saya senang sekali dengan hasil cetak, bukan cetak ya, memang dilukis ya, dicanting. Jadi ini dia memperkenalkan kain yang bisa kita pakai untuk suami istri, dan ini akan harganya itu jadi bervariasi ibu bapak yang di kain batik Banafa ini. Ada mulai dari harga 100.000 sampai ada yang puluhan juta. Nanti ibu bisa lihat ya, nanti mampir ke tempat kakak Randy Banafa, batik Banafa. Kemudian juga hari ini kita mungkin ada Mbak Novi, mana Mbak Novi? Ya, ini Mbak Novi dari Batik Karisma. Batik Karisma ini memang dari dulu sudah terkenal, dari zaman saya bupati, batiknya itu sudah lama. Jadi cuman Mbak Novi, boleh saya sampaikan sedikit, Mbak Novi dengan Ibu Wiwi. Nah, kalau Ibu Wiwi juga ini sama batiknya ya, batik tenun. Jadi mau saya sampaikan bahwa saya kasih masukan sedikit bahwa kain kita itu untuk motif tenun yang lalu-lalu itu sangat bagus juga. Jadi tidak hanya sebagai kain sugi saja, tapi ada tenun yang sama untuk daerah Jawa, tapi kita mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, Mbak Novi, Ibu Wiwi, terima kasih. Karena kita tahu warisan budaya di Indonesia banyak sekali macamnya, mulai dari kuliner. Nah, ini juga untuk kuliner kita. Kuliner kita ini tidak kalah banyaknya dengan yang ada di Kabupaten Jawa. Seperti Kabupaten Sigi penghasil bawang goreng, kopinya kemarin waktu di pameran STKH itu, kita coba kopinya sangat enak, seperti kopi di ini nih, kalau yang suka minum kopi kayak, bukan, ada yang kayak di Singapura itu, bagus sekali, saya nggak tahu apa namanya, tapi rasanya dia seperti yang ada di luar negeri, padahal itu kopi kita, ya baka kopi. Kemudian kemarin juga pada acara STKH itu saya mengunjungi pameran-pameran di mana stand yang kemarin menjadi juara pameran STKH, yaitu yang ke-28 kemarin, yaitu pertama Kabupaten Toli-Toli, kita beri aplaus untuk Kabupaten Toli-Toli. Kemudian yang juara kedua Kabupaten Banggai, kemudian yang ketiga Kota Palu. Nah, ini kemudian ada terakhir juara favorit dari Kabupaten Tojo Una-Una. Kemarin ini karena Pak Gubernur tidak sempat mampir, Pak Gubernur melantik yang para juri STKH. Ini kemarin Pak Bupati
Bagus sekali pameran-pameran dari masing-masing kabupaten. Dan saya lihat itu kerajinan tangannya tidak kalah dengan daerah yang ada di Jawa. Nah, ini kita harus terus pertahankan. Mungkin nanti ke depan saya akan membawa beberapa, karena dari pameran tersebut sudah dikurasi oleh Ibu Sekretaris Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Lilis, bahwa ada beberapa nanti akan kita bawa untuk kita pamerkan di stand kita pada saat ulang tahun Dekranasda yang ke-45 di Kota Balikpapan. Tapi nanti di Balikpapan kita tidak bisa membawa kulinernya. Nah, saya jelaskan sama ibu-ibu, kuliner kita ini sangat-sangat enak. Ada juga kemarin waktu pasar murah, saya berkunjung, ibu-ibu harus kenal ini amplang. Amplang kita ini enak sekali rasanya, tidak kalah dengan rasa yang ada di Kalimantan. Kita bagus sekali ini, kita punya amplang Pak Gubernur. Nah, ini biasa juga kita harus perkenalkan, dan amplang ini saya sering dengan anak-anak, biasa saya bawa ke Jakarta, saya makan dengan nasi, dengan sambal roa. Rasanya enak, beda rasanya dengan yang ada di Kalimantan. Bagus-bagus sekali. Nah, selain kuliner itu, ada juga kain-kain di setiap daerah, di setiap kabupaten. Kabupaten kita juga berbeda-beda desainnya. Nah, ini banyak sekali, akan bisa dibuat seperti aksesoris, berbagai macam aksesoris dan rupa yang memiliki daya tarik tersendiri-sendiri di setiap daerah, provinsi, kota, kabupaten. Hal inilah yang akan kita gali, kita kembangkan untuk para pengusaha UMKM ini, karena mereka inilah yang membantu perekonomian di Indonesia, khususnya yang berada di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa organisasi Dewan Kerajinan Nasional adalah organisasi nirlaba yang merupakan mitra pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Olehnya itu, jika kita merujuk kepada visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri berbasis sumber daya alam yang maju, sejahtera dan berkelanjutan, maka sangat diharapkan partisipasi, dukungan, dan sinergitas segenap pengurus Dewan Kerajinan Nasional daerah, baik itu kabupaten, kota, dan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap visi misi gubernur dan wakil gubernur tersebut di atas, sehingga pertumbuhan sektor kerajinan dapat menunjang tercapainya visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, Ibu Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas, bahwa kain kita mungkin tidak hanya yang ada dijual pada rumah-rumah industri atau UMKM kita, tapi kita mulai memperkenalkan kain kita seperti pada hotel-hotel Pak Gubernur. Di hotel-hotel itu nanti setiap kamar itu ada ciri khas kain kita. Jadi misalnya dalam kamar itu ada mungkin bantal-bantal kecil yang memakai kain kita, atau mungkin runner, atau taplak meja, atau mungkin sandal yang akan kita buat dari kain kita. Nah, ini untuk memperkenalkan lagi kepada daerah luar, terutama pengunjung-pengunjung yang datang ke Sulawesi Tengah, berlibur di Sulawesi Tengah, bahwa kain kita tidak kalah cantiknya dengan kain yang ada di luar Jawa. Bapak Ibu yang saya hormati, kedepannya semoga Dekranasda terus produktif, inovatif, dan adaptif terhadap berbagai transformasi di tengah era digitalisasi, seperti akses informasi yang semakin terbuka, perilaku konsumen yang semakin suka dengan kemudahan, pergeseran peradaban dan kebudayaan, serta penggunaan teknologi yang semakin masif, baik di sisi produksi, pemasaran, manajemen, penjualan, sehingga perlu komitmen dari kita semua serta kerja keras kita bersama untuk memperluas sosialisasi dan pemasaran, memperkuat kerjasama dan kolaborasi agar Dekranasda dapat terus mendukung pemberdayaan UMKM dan ekonomi masyarakat, tentunya sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta kabupaten kota masing-masing. Boleh tepuk tangannya untuk Dekranasda Provinsi, kota, dan kabupaten.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada para pengurus Dekranasda Provinsi dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota yang baru saja dilantik. Semoga apa yang menjadi cita-cita luhur dalam pengabdian kita kepada masyarakat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menyertai setiap langkah dan upaya kita agar Dekranasda semakin jaya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.